Jika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau bertobat dengan benar-benar bertobat kepada Allah dengan tulus, dengan ridho keriduan kita, dengan karena maha pengampunnya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Yang paling berat adalah dosa sesama kita. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Jika kamu bertemu dengan seorang teman dan dia suka banget menceritakan aib temannya kepada dirimu, percayalah, suatu saat kamu akan diceritakan. Apabila dia tidak bersamamu, dia ceritakan aibmu, kejelekanmu kepada orang lain. Dan berhati-hati juga buat suami atau istri yang apabila istrimu, suamimu menceritakan kejelekan mantan suaminya atau mantan istrinya kepada dirimu, suatu saat jika kalian ada bermasalah, masalah rumah tangga atau sampai berpisah, kamu yang akan diceritakan olehnya kepada suami barunya atau istri barunya. Inilah penyakit yang harus kita hindari. Bertemanlah dengan bijak dan arif. Hai orang-orang yang suka menceritakan kejelekan saudaramu sendiri, kamu akan rugi. Amal ibadahmu yang beratus-ratus zikir yang kamu lantunkan, sholat sunat, tahajud, berjumlah banyak rokaatnya, puasa kamu Senin Kamis, sedekah yang kamu lakukan, semua akan hilang apabila kamu suka membawa penyakit ini, menjelekkan aib orang lain, menggibah orang lain. Kamu cerita ke sana kemari, maka kita yang menerima kabar ini, cegahlah dia dan doakan dia yang baik-baik. Apabila dia sudah mulai menceritakan kejelekan orang lain, kejelekan temannya sendiri kepada dirimu, cegah dia. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau dia tidak bersama kita lagi, kamu yang akan diceritakan olehnya kepada temannya. Tata hati, kita pasti mati. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, mau sampai kapan? Mau sampai kapan lisan ini terus menggibah? Mau sampai kapan kita selalu melihat keburukan orang lain? Mau sampai kapan kita tidak berhenti-berhenti untuk berburuk sangka kepada orang lain? Mau sampai kapan kita terus-menerus untuk mengadu domba, mencari kelemahan orang lain? Kita cari-cari, kita korek-korek kelemahan, kesalahan, kemaksiatan, keburukan orang lain. Mau sampai kapan lisan kita kadang-kadang mengancam orang lain? Mau sampai kapan lisan kita memfitnah orang lain? Saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, bukankah ketika diberikan kesadaran pada diri kita, sebenarnya kita lebih buruk dari orang lain? Sebenarnya kita lebih banyak maksiat, atau kita lebih banyak kekurangan dari orang yang kita tuju banyak kekurangannya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan, tapi kita tidak dibolehkan untuk melihat kekurangan seseorang.
Yang kita tuju hanya melihat kelebihan seseorang, tapi dibolehkan selalu melihat kekurangan diri sendiri. Lantas, kalaulah itu yang selalu kita kerjakan, menggibah, membuka aib, mengadu domba, dendam, benci, memfitnah, kemana arah sholat kita selama ini? Kemana zikir yang kita lantunkan di lisan, di hati kita yang beribu-ribu kali kita ucapkan? Kemana selawat yang kita kadang-kadang sampai menangis dalam berselawat itu? Apa yang kita dapatkan? Kita mengaji di mana-mana. Kalaulah boleh dibandingkan, kenapa lebih parah daripada orang yang tidak mengaji? Justru semakin mengaji makin tajam lisannya, semakin ngaji tasawuf semakin kotor otaknya, hati kita. Mau sampai kapan? Saudaraku, ingat kalimat ini, walikulli ummatin ajal. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Membaca kalimat selawat mudah. Membaca asma Allah sangat mudah. Membaca mushaf Quran, ayat-ayat Al-Quran itu mudah. Lantas yang sulit itu apa? Yang sulit adalah membaca diri sendiri. Terkadang kita terlalu bijak tapi jahil. Lebih pintar diri kita membaca diri orang lain, tapi buta dan tidak bisa membaca diri kita sendiri. Kenapa kita sangat mudah sekali untuk membaca diri orang lain, dan kita sulit untuk membaca diri kita sendiri? Karena mata johir kita terbuka, tapi mata hati kita mati. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau dalam membaca diri kita bersama Allah, kita akan tahu siapa diri kita, kebusukan kita, kekotoran diri kita, dan kita pasti lupa untuk membaca diri orang lain, dan terlihat kekotoran diri orang lain dan bosoknya diri orang lain. Walaupun kita terlihat dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengembalikan kepada diri kita, dan kita mendoakan orang lain itu dengan doa yang baik-baik dan menasihatinya dengan bijaksana. Saudaraku, maka jaga hati kita, jangan sampai Allah mematikan, lebih mati lagi hati kita ini. Bacalah diri kita, jangan suka membaca diri orang lain. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Jika seseorang manusia sudah mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, maka tiada lagi dalam dirinya itu kesombongan, keangkuhan, iri dengki, iri hati, meremehkan orang lain, mengumpat, menggibah. Karena apa? Orang yang sudah benar-benar mengenal dirinya, dia tahu sesungguhnya siapa dirinya yang sebenarnya. Maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku sudah mengenal Tuhan, yang sebenarnya mengenal dirinya, tapi lisannya masih tidak bisa menjaga, lisannya dari omongan-omongan yang kasar, kotor, memaki, mencaci maki orang lain, mengumpat, masih berpikiran buruk, masih dengki, semakin sombong hatinya, ketahuilah bahwa dia tidak mengenal dirinya yang sesungguhnya.
dia masih mengetahui hanya pengetahuan belaka, hanya sebatas ilmunya yang dia pelajari, tapi tidak benar-benar masuk mengenal dirinya sendiri. Orang yang selalu mengenal, yang sudah sampai kepada makom mengenal diri yang rohani, secara rohania dia akan selalu memperhatikan dirinya dan tidak peduli dengan kebusukan orang lain. Dia terus berusaha bermujahadah melihat dirinya sendiri sampai dia mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Inilah yang disebut juga hakikat puasa atau puasa hakikat. Orang puasa secara hakikat adalah benar-benar bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi benar-benar menundukkan dari kotoran-kotoran hati. Karena hakikat puasa itu adalah kosong. Hakikat puasa itu adalah mengosongkan diri, meniadakan diri, memfanakan diri untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya kita semua ayo semangat kejar untuk mengenal diri kita sendiri sampai mencapai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tahu diri dan tiada lagi pikiran kita, hati kita, pandangan dan lisan kita itu menghina orang, memandang orang lain rendah, merasa paling besar, paling hebat, paling suci sendiri. Mudah-mudahan hijab kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya adalah suatu alat penerang untuk menerangi di tempat yang gelap. Apa jadinya jika kita keluar rumah yang sangat jauh namun tidak ada penerang? Maka kita tidak akan bisa melihat apa-apa, kaki kita akan tersandung karena kita tidak bisa melihat, karena tiada alat penerang atau cahaya yang menerangi ketika kita berjalan. Begitulah jika hati manusia ini gelap tanpa cahaya, dia tidak akan tahu bagaimana dia menuju kepada asalnya. Manusia ini disebut makhluk yang paling sempurna. Kenapa disebut makhluk yang paling sempurna? Karena pada diri manusia itu ada sesuatu yang tidak ada, yang tidak terdapat di makhluk lainnya. Itu makanya jika manusia itu menggunakan akal pikirannya, akal yang mendapatkan cahaya, dia akan melebihi malaikat. Tetapi jika manusia itu menuruti hawa nafsunya atau syahwat dunia, dia akan melebihi daripada binatang ataupun iblis. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, manusia sebelum dilahirkan, dikeluarkan ke dalam dunia ini membawa satu janji yang mengikut kepada ruh Muhammad pada di alam ruh sampai di alam rahim. Alastu birabbikum, kata Allah, adakah aku ini Tuhanmu? Dan ruh Muhammad yang kita ikutin menjawab, qalu bala syahidna, kami akan menjadi saksimu ya Allah. Maka daripada itu Allah memasukkan kita ke dalam rahim ibu. Rahim adalah tempat kasih sayang, tempat keindahan, tempat kenyamanan, tempat kedamaian. Apapun dilayani tanpa memikirkan hiruk pikuknya dunia. Maka kita lihat seorang bayi yang dalam kandungan ibunya merungkuk seperti sujud, dia terus berzikir. Maka ketika dia keluar, dia memanggil Tuhannya, huwa, huwa, dia, dia. Mungkin secara pendengaran johir kita, bayi yang baru dilahirkan itu menangis dan kita di sekelilingnya tertawa melihat bayi itu. Pada hakikatnya ternyata bayi itu memanggil Tuhannya dan mencari-cari Tuhannya, karena dalam kandungan dia asyik bersama Tuhannya di alam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah cikal bakal
Setiap manusia itu mempunyai cikal, mempunyai bibit kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ditanya apakah kita ingat kita punya janji kepada Allah, padahal kita dulunya sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah berhadap-hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita lupa? Karena selama ini kita tertutup dengan syahwat dunia, cinta kepada dunia, sehingga cahaya kemarifatan itu redup dalam kolbu kita. Itu makanya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, bagaimana caranya kita menghidupkan kembali nur cahaya makrifat dalam jiwa kita, dalam diri kita yang sudah tertutup selama ini? Belajarlah, galilah dalam diri kita supaya tidak terus-menerus cahaya yang ada dalam diri kita ini mati, sehingga kita tidak tahu lagi mau kemana setelah kita keluar dari dunia ini. Mati bukan sekedar mati, saudaraku, tapi mati meninggalkan jasad, meninggalkan dunia, jasad yang mati, diri yang tidak tahu pulang, tidak ada cahaya, yang tidak mau mengikuti ruhullah, yang selama ini selalu Allah mengingatin kita melalui ruh suci tersebut, tapi kita tidak mau mendengar, tidak mau ikut. Maka diri kita akan tersesat karena tidak ada cahaya, akan tersandung, akan terus mengalami kegelapan. Maka belajarlah, ketika nanti Allah menjumpakan diri kita kepada mursyid, jangan sia-siakan mursyid. Dan kalimat ini, hal ini sering sekali saya katakan kepada sahabat-sahabat semuanya, jangan malas untuk belajar. Gali melalui guru-guru mursyid kita yang mata rantainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya dalam video saya hari ini dapat memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semua agar dibangkitkan lagi cahaya marifat dalam diri kita yang sudah lama redup, sehingga kita bisa tahu pulang dan mendapatkan suatu kalimat roji'un, yaitu kembali kepada Allah. Ketahuilah bahwa tidak semua mendapatkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi semua pasti kita akan kullu nafsi zaikatul maut. Siapapun kita pasti mati. Malaikat mati, hewan mati, binatang mati, tumbuhan mati, semuanya mati, termasuk manusia juga mati. Tapi apakah kita bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Mungkin kita tahu datang kita dari Allah, tapi kita buta dan gelap selama kita ditipu daya oleh dunia ini, karena kita cinta dengan dunia sehingga kita tidak bisa memfanakan diri. Selama ini kita sombong, angkuh, menghina orang lain, menganggap rendah diri orang lain, membenci, dendam, sehingga semakin reduplah cahaya dalam diri kita. Akhirnya kita tidak tahu mau kemana setelah kita keluar dari jasad, dari dunia ini. Kita akan tersandung, akan merasakan kegelapan. Mohon maaf zahir dan batin, Al-Fakir, Abah Nurjati, atau Buya Mukhlisin Al-Khalidi. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, selain sombong, takabur, setan tidak mau mengikuti perintah Allah yang selama ini dia sembah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, adalah rasa penyakit kebencian di diri iblis. Ajajil atau Iyas atau Haris, ini semua nama setan. Maka penyakit kebencian inilah yang menyebabkan
terhijabnya Ajajil itu tidak melihat hakikat Nabi Adam alaihissalam. Begitulah jika manusia yang di dalam hatinya, dalam dadanya ada rasa kebencian kepada saudaranya. Siapa yang tidak tahu bahwa Ajajil itu adalah ahli hakikat? Dia taat kepada Allah. Langit mana yang tidak pernah tempat sujud? Beribu-ribu berzikir kepada Allah. Dia kenal dengan Tuhan. Dan pernah diangkat, sama kita ketahui, diangkat oleh Allah menjadi malaikat menjaga pintu surga. Tapi ketika Allah menciptakan seorang khalifah, manusia bernama Adam alaihissalam, timbul rasa benci dan dengkinya, timbul rasa sombongnya dan bencinya kepada Nabi Adam. Saudaraku, walaupun lisan kita, ilmu yang kita dapat selama ini tentang ketuhanan, hakikat, tapi di dadamu masih ada rasa benci kepada saudara, hakikatmu percuma, saudaraku. Dan itulah yang akan menghijab, yang menatap, tertutup mata hati kita untuk benar-benar sampai kepada Allah. Roji'un, untuk pulang kepada Allah. Kau hanya pandai berkata, kau hanya pandai teori, tapi kau tidak akan bisa masuk ke dalam yang sebenar-benarnya apa yang kau terangkan, kalau di dalam hatimu masih ada penyakit, yaitu benci, dengki, iri hati, sombong. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita diselamatkan dari penyakit ini dan tidak mengikuti warisan Ajajil, yaitu benci. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, jika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mau bertobat dengan benar-benar bertobat kepada Allah dengan tulus, dengan ridho keriduan kita, dengan karena maha pengampunnya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Yang paling berat adalah dosa sesama kita. Contohnya ghibah, menyebar luaskan kejelekan orang lain. Semakin tersebar di halayak umum, semakin teruslah mengalir dosa-dosamu. Selama tidak engkau perbaiki dan memperbaikinya, memperbaiki nama orang yang sudah kau sebarkan, kau jelek-jelekan kepada orang lain, maka selama itu juga dosa itu mengalir. Dan pahala sholatmu, pahala puasamu, yang kau rajin tahajud, kau rajin puasa sunnah, kau sedekah, bolak-balik kau umroh, tiap tahun kau haji, dan ibadah-ibadah semua lainnya hangus karena pahalanya sudah kau transfer kepada orang yang kau ceritakan. Semakin tidak kau perbaiki, maka semakin mengalir dosa-dosamu sampai di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia ini juga Allah akan membalasnya selama tidak kau perbaiki dan meminta maaf kepada orang yang kau gibahin. Saudaraku, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan hati kita. Jangan jadikan sia-sia ibadah yang kita laksanakan selama ini. Jengkang-jengking kita dalam sholat, jungkir balik, menahan lapar dan haus kita melaksanakan puasa di siang hari, tapi hangus ketika kita menggibah saudara kita, dan kita berani memakan bangkai saudara kita sendiri, apalagi menggibahin suami sendiri, menggibahin istri sendiri, orang tua sendiri, guru sendiri, murid sendiri, kerabat sendiri. Na'udzubillah min zalik. Maka daripada itu, saudaraku yang aku cintai, waspadalah terhadap penyakit yang satu ini. Dosa kita kepada Allah masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bertobat. Tapi dosa sesama kita, contohnya ghibah yang kita ceritakan ini, berat kalau kita tidak memperbaiki. Selama tidak kau perbaiki dan menyebar kemana-mana, maka selama itu juga dosa kita akan terus mengalir. Na'udzubillah min zalik.
Salam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Segeralah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, karena memang itu harus kita perbaiki. Apa yang harus kita perbaiki adalah diri kita, isi hati kita, prasangka kita, sifat buruk kita, perilaku kita, dan lisan kita. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, lihatlah ke diri kita. Bisa jadi kesalahan kita lebih banyak dari orang lain. Keburukan kita lebih tebal dari keburukan orang lain. Maksiat kita lebih sering kita lakukan daripada maksiat orang lain. Jangan pernah menganggap diri kita lebih suci dari orang lain. Jangan pernah menganggap hati kita lebih banyak berzikir daripada hati orang lain. Jangan suka menghina orang lain. Sejatinya saudaraku, hanya Allah yang Maha tahu sejatinya diri kita. Lebih baik memperbaiki diri kita masing-masing. Segeralah sebelum terlambat. Kita pasti mati. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.